Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang sesuatu. Nah, jadi begini Pak Ustadz, ini saya harus pelan-pelan ini menceritakan ini. Ada teman bertanya ya Pak Ustadz ya. Teman itu bertanya, katanya kan Allah itu kan tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya, seperti itu Pak Ustadz. Tapi kenapa ada orang yang stres gitu, ada orang yang usaha sampai bangkrut? Menurut teman ini kan ini sudah melampaui bebannya, itu tuh gimana sebenarnya Pak Ustadz ini mengambil arti atau mengambil hikmah atau bagaimana sebenarnya yang harus dijalankan Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi, Allah itu menguji seseorang akan sesuai dengan kemampuannya dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu sebenarnya sudah sesuai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya itu sudah sesuai. Cuma manusianya sendiri ini tidak paham. Ini manusianya nih. Kenapa dia bisa stres? Karena dia menginginkan sesuatu dengan nafsunya. Umpamanya kamu cinta mati dengan seseorang wanita nih, umpama cinta mati pokoknya. Dulu kamu tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, berarti dua belah tangan. Dua belah tangan tepuk-tepuk atau apalah ya. Nah, kalau kamu sudah cinta mati, kan kamu juga nggak ngerti wanita yang kamu kenal, yang kamu cintai mati-matian itu kan menurut kamu ya cocok untuk kamu, karena sudah tidak bertepuk sebelah tangan kan gitu. Iya. Ya, betul. Nah, karena kamu sudah seperti itu, kerja keras ini akhirnya wanita itu pergi aja. Ada sebab nggak? Ya adalah pasti. Ya, sebabnya apa? Macam-macam. Umpamanya wanita itu dibawa atasanmu. Terus ini dengan beban ini bagaimana maksudnya? Nah, ini kan belum selesai nih. Iya. Tapi kalau dibawa sama atasanmu kan kamu masih bisa melihat, aman. Tapi kalau contoh yang aneh, tapi bukan aneh loh, ini beneran loh ya. Tapi kalau wanita ini pergi dengan laki-laki lain, ada sebab, pasti ada sebabnya. Sebabnya nggak usah nggak usah inilah kita bahas ya. Nah, di titik ini sebenarnya akhirnya kamu nengkleng, ngalamun, kerja nggak ada gairah, stres, naik kendaraan ngebut, lampu merah diterabas, ada polisi ditabrak kan, loh itu kan kamu yang milih sendiri. Satu itu, dan kamu ngalamun lagi. Ini salah satu. Nah, persoalannya akhirnya kamu stres lah ini. Stres. Istilahnya kalau nggak nikah sama dia, mending mati aja. Kan gitu-gitu nih orang-orang nih. Nah, akhirnya apa? Perjalanan kamu dari suka dengan wanita itu, kemudian suka mati-matian, kemudian dia pergi, kemudian kamu nengkleng, ngalamun, awur-awuran, minum-minuman keras, umpama namanya ya. Nggak kepada Allah, sholat males, nggak bisa kusuk dan sebagainya begitu. Nah, di titik ini sebenarnya perjalananmu di situ. Menurutmu wanita itu milikmu sudah, padahal wanita itu milik Allah. Ya milik Allah lah ya. Orang wanita itu meninggalkan kamu. Loh, kalau saya bagi orang luar ngomong ke kamu, lah kamu itu diselamatkan sama Allah Ta'ala, nggak nikah sama dia. Loh, kalau kamu nikah sama dia, kamu bisa masuk jeruji penjara karena korupsi nanti gitu.
Cuma orang itu nggak tahu kalau kamu diselamatkan Allah melalui wanita ini pergi. Tapi karena kamu nggak ngerti, akhirnya kamu sholat sudah nggak bener, nongkrong tiap malam, ini kerja males dan sebagainya. Lah kamu kan membuat dirimu sendiri masalah sebenarnya. Betul. Bener nggak sih? Bener. Lah kalau kamu stres, siapa yang bilang? Lah kan kamu sendiri yang bikin. Iya. Iya kan? Ini pemahamannya agak sulit ini. Bukan, sebenarnya ini nggak sulit. Berarti kesimpulannya adalah di balik kesulitan itu ada cari hikmah yang baik ya. Lah iyalah sebenarnya apa namanya? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran itu kan sebenarnya harus diketahui bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Anggap aja kamu ditinggalin wanita itu kesulitanmu. Karena sudah dapat kok ya pergi kan gitu. Tapi kalimat belakangnya ada kemudahan. Lah anggap aja itu memang takdirnya, takdir itu, ya kamu harus ikhlaskan itu pergi. Karena Allah. Itu sudah ada 2 ayat yang Pak Ustadz sebut itu. Memang berhubungan seperti itu ya Pak? Semua ayat itu akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tidak akan terputus-putus ya, walaupun beda surat, beda tempatan ayat, walaupun satu surat, beda nanti diulang lagi seperti itu. Agar orang itu paham sebenarnya. Makanya kalau ada orang stres, karena dia stres itu karena dia menomorsatukan nafsunya dan pola berpikir dia sendiri. Tapi di titik itu kan bukan berarti istilahnya itu beban bagi seseorang. Beban itu berarti yang buat manusia itu sendiri Pak Ustaz? Ada memang takdir Allah istilahnya yang nanti diberikan kepada seseorang itu istilahnya menjadi bagi manusia itu beban. Ini kan kalimat bahwa bagi manusia itu beban yang tidak enak, berarti kan gitu. Padahal itu obat. Padahal itu jalan agar dia takwa lebih kepada Allah Ta'ala. Kan begitu. Tapi orang bilang itu beban. Jadi gimana itu harusnya itu Pak Ustaz? Kok harusnya gimana? Jelas itu harusnya gimana. Kan itu. Kamu terus harusnya gimana? Mamanya kamu nggak jadi dengan wanita harusnya gimana? Cari lain. Kan udah ngerti. Cari lain lah. Benar itu Pak Ustaz? Benar. Itu ikhtiar. Tapi jangan cari lain itu ke diskotik, akhirnya ketemu yang rambut kuning, gicing, seneng bubar kamu namanya. Memang itu tidak beban bagi kamu, wong itu enak. Tapi kemudian harinya beban lagi menurutmu. Inilah jadi kata-kata dari manusia itu memang harus dingertiin. I see. Ya. Jadi sebenarnya itu ujian aja dari Allah Ta'ala. Jadi beban itu karena dia merasa ini saya nggak kuat jadi beban. Sebenarnya kuat. Oh gitu Pak Ustaz? Iyalah pasti, insya Allah pasti kuat. Allah itu tidak akan menipu hambanya. Hambanya aja yang sering menipu Allah malah. Merasanya dia menipu Allah. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Ya nanti akan mendapatkan takdir yang begitu, beban demi beban yang dia merasakan seperti itu.